قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راوٍ فقط. Bismillah, pada tekunnya rahimahullah ta'ala Allah salam minhu sahabi yusaqat wa qul gharibun marawarawi faqat. Di Indonesia lebih dahulu dari timur, lebih timur, namun tidak terlihat hilal, dan ini syar'i karena Nabi di dalam hadis yang sahih dari Ibnu Umar, dari Ibnu Abbas, dari Abi Hurairah tentang permasalahan masuknya hilal, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma alaikum fa'akmilul iddah 30 yauman. Puasalah dengan melihat hilal, berbukalah dari puasa kalian masuk kepada Id dan sembelihan melihat hilal. Jika tidak terlihat hilal karena mendung, maka genapkan Syawal menjadi 30 hari. Genapkan Ramadan menjadi 30 hari, dan genapkan Sya'ban menjadi 30 hari, dan genapkan Dzulqa'dah menjadi 30 hari. Dan itu yang terjadi khilaf kebanyakan di berbagai negeri, dan ini pun datang nasnya dari Nabi. Nabi mengatakan jika tidak terlihat, ya sudah, genapkan. Maka pada bulan kemarin di permasalahan Dzulhijjah, di Indonesia tidak terlihat hilal karena mendung, karena Indonesia negara ekuator yang bahasa Arabnya Khot al-Istawa, yang bahasa Indonesianya Khatulistiwa. In English, ekuator maknanya negara yang di tengah garis ekuator curah hujannya tinggi. Dan negeri Arab, Saudi, Mesir, dan yang lainnya, maka negara yang kering, tidak ada hujan, maka kebanyakan hilal terlihat. Maka salah siapa? Tidak ada yang salah. Mereka melihat hilal, kita tidak melihat hilal, dan nasihat Nabi yang melihat hilal puasa dengan hilalnya. Yang tidak melihat hilal jangan puasa, genapkan Sya'ban menjadi 30. Siapa yang salah? Ada yang salah? Ada. Yang salah dia duduk di Indonesia mengikuti kiblat Saudi. Dia duduk di Saudi mengikuti kiblat Indonesia. Itu yang menjadi salah kaprah. Maka mereka para ormas, mereka para kelompok-kelompok tertentu, sudah jelas pemerintah tidak melihat hilal, berdalih dengan mengikuti Saudiyah, berdalih dengan kita di negara yang lebih timur, harusnya lebih terlihat. Jika Saudiyah yang setelah kita 6 jam, maka kita harusnya melihat. Permasalahan bukan permasalahan kita lebih dulu atau tidak, permasalahan terlihat hilalnya atau tidak. Nabi telah mengatakan jika tidak terlihat hilal, maka fa'in gumma, lafaz fa'in gumma maknanya jika tidak terlihat karena ghaib, karena mendung, ya sudah, digenapkan, beres, habis perkara, selesai khilaf, paham? Maka tidak usah menyelisihi pemerintah. Kita melaksanakan hari Idul Fitr, semua berbuka, tidak ada yang berpuasa, lebih baik daripada kita masih berpuasa, digenapkan Ramadan 30 hari. Di sana ada kelompok, di sana ada ormas yang mengumumkan besok puasa seperti Saudiyah. Akhirnya kita melewati di antara mereka, mereka sholat Id, bahagia, senang, dan bahkan setelah itu makan-makan di tempat musolanya. Ada seperti itu. Sengaja bawa makanan memperlihatkan ke orang-orang di sekitar musola kita sedang makan. Maka kita merasa lapar, ya Allah, kita mengikuti pemerintah besok, mereka mengikuti Saudi hari ini. Fitnah seperti itu. Maka tidak usah terjadi khilaf, kembali kepada sunnah Nabi. Maka hadis ini hadis yang sahih li ghairi. Datang dari Abi Hurairah dengan sanad yang sahih tadi, dari Sa'id Al-Maqburi dari Abi Hurairah, dan Sa'id Al-Maqburi mendengar dari Abi Hurairah. Dan begitu pun hadis Irbad ibn Sariyah kami berikan tadi jalan dari Yahya ibnu Abi Muta munqati', namun dia sahih li ghairi, datang dari jalan-jalan yang lain seperti diriwayatkan oleh Imam Abu Daud At-Tirmidzi dari jalan Abdurrahman ibnu Amr As-Sulami wa Hujr ibnu Hujr
an Irbad ibn Sariyah. Dua tabi'i di sini, Hujr ibnu Hujr majhul dan juga Abdurrahman ibnu Amr as-Sulami majhul, maka menguatkan riwayat Yahya ibnu Abi Muta yang munqati kepada Hasan ataupun sahih li ghairi, dan lebih baik dia adalah sahih li ghairi karena telah datang juga jalan yang keempat. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Khalid ibnu Ma'dan dari Ibnu Abi Bilal dari Irbad, dan Ibnu Abi Bilal majhul. Maka ada 4 jalan. Yang mana 4 jalan ini, satu derajatnya dhaif, munqati, Yahya ibnu Abi Muta tidak mendengar dari Al-Irbad, dan jalan-jalan yang lain dhaif, dan ada jalan yang hasan li ghairi. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di Musnad Asy-Syamiyin dari jalan Arta'ah ibnu Mundir dari Muhasir ibnu Hubayb dari Irbad ibnu Sariyah. Maka di sini semua rijalnya thiqat kecuali Muhasir ibnu Hubayb saduq hasanul hadits, maka sanad yang terakhir ini saduq. Maka dari sini semuanya hadis Irbad ibnu Sariyah hadis yang sahih. Kembali kepada permasalahan, 2 misal yang kami sebutkan tadi munqati, yang satu pertama dari hadis Irbad dari riwayat Yahya ibnu Abi Muta tidak mendengar dari Irbad, berarti munqati. Dan hadis Abi Hurairah dari Muhammad ibnu Munqadir dari Abi Hurairah berarti munqati. Maka ini munqati dalam satu guru yang terputus satu. Maka hadis ini tadi kita sebutkan meskipun keduanya dhaif munqati dari satu sanad, namun dari sanad yang lain hadis Irbad alaikum bisunnati hadis yang sahih li ghairi, bahkan telah disahihkan oleh para ulama, di antaranya Abu Isa At-Tirmidzi mensahihkannya, dan juga Ibnu Rajab di Jami'ul Ulum mensahihkannya, dan Al-Albani di Sahihannya mensahihkannya, dan Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i pun mensahihkannya di As-Sahih Al-Musnad, di Musnad Irbad ibn Sariyah. Sekarang selesai dari contoh munqati dari satu jalan. Nanti digambar ya, munqati. Sebutkan hadisnya, jalannya Yahya ibnu Abi Muta dari Irbad terputus. Yang kedua hadis Abi Hurairah tentang berpuasa bersama jamaah kaum muslimin, sumu yauma yasumunan nas wa aftiru yauma yaftirunan nas, Muhammad ibnu Munqadir dari Abi Hurairah munqati terputus. Ini contoh terputus satu rawi. Kami akan memberikan bisa jadi munqati itu terputus 2 rawi. Namun dengan catatan tadi apa? Ada mutawali. Tidak dia itu atawali, yakni langsung 2 jatuh, langsung 3 jatuh, tidak. Tetapi selang-seling. Lihat sekarang. Contohnya hadis yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di Ilal Al-Kabir, yang mana sanadnya diriwayatkan dari Al-Hajjaj ibnu Arta'ah an Abdul Jabbar ibni Wa'il, tulis an abihi qala istaqrahat imra'atun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fadara'a anhal had wa aqamahu ala ladhi asabaha. Ini hadis nasnya. Kembali kepada sanad, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di ilalnya dari Al-Hajjaj ibnu Arta'ah an Abdul Jabbar ibni Wa'il dari bapaknya Wa'il ibnu Hujr. Istaqrahat imra'atun ala ahdi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fadara'a anhal had wa aqamahu ala ladhi asabaha. Bahwa di zaman Nabi ada perempuan yang dipaksa untuk melaksanakan perzinaan, maka ditolong oleh al-had, oleh ketentuan yang harusnya dia dirojam ataupun dicambuk dan diasingkan 1 tahun jika masih perawan, namun ditolong karena dia itu dipaksa. Alhasil hadis tentang permasalahan
perempuan dipaksa untuk berzina. Itu saja lafadznya. Yang menjadi poin di sini kita kembali kepada sanad. Berkata Imam At-Tirmidzi di dalam kitab ini, Sa'altu Muhammadan, siapa gurunya At-Tirmidzi? Muhammad Al-Bukhari, Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari. Maka aku tanyakan sanad ini kepada Imam Al-Bukhari. Maka berkata Imam Al-Bukhari, Al-Hajjaju ibnu Arto'ah lam yasma' min Abdul Jabbar. Al-Hajjaj ibnu Arto'ah tidak mendengar dari Abdul Jabbar, dan Abdul Jabbar tidak mendengar dari bapaknya, di mana dia dilahirkan setelah meninggal bapaknya. Maka ini nas ucapan Imam Al-Bukhari. Di sana tadi Al-Hajjaj ibnu Arto'ah lam yasma' min Abdul Jabbar, berarti yang terputus antara Hajjaj kepada Abdul Jabbar. Kemudian dari Abdul Jabbar itu dia meriwayatkan dari bapaknya. Ini pun terputus kata Imam Al-Bukhari, karena Abdul Jabbar dilahirkan setelah bapaknya meninggal. Emang bisa dilahirkan sebelum bapaknya meninggal kalau anak? Bisa. Kalau ibu tidak bisa. Atau ibu dioperasi kaisar meninggal, maka anaknya ini lahir, ibunya meninggal. Tapi kalau bapak bisa. Bapaknya meninggal di saat dia di kandungan 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan. Maka di sini Abdul Jabbar tidak meriwayatkan dari bapaknya Wa'il. Maka sanadnya terputus. Di sini terputusnya 2. Lihat. Sanadnya nanti digambar Hajjaj ibnu Arto'ah dari Abdul Jabbar, dari bapaknya Wa'il ibnu Hujr. Maka kata Imam Al-Bukhari, Al-Hajjaj ibnu Arto'ah periwayatannya kepada Abdul Jabbar terputus, tidak mendengar, berarti inqita 1. Dan antara Abdul Jabbar dengan bapaknya Wa'il pun terputus 1. Maka di sini lihat sanad. Hajjaj ibnu Arto'ah kepada Abdul Jabbar inqita 1. Tapi Abdul Jabbarnya ada. Dari Abdul Jabbar kepada bapaknya inqita 1. Maka terputus ada berapa? Ada 2 di sini contohnya. Terputusnya 2 di sini. Ini contoh dari inqita, dan ini benar. Dengan syarat apa tadi? Ada mutawali. Dia tidak langsung terputus. Contohnya yang tidak terpenuhi syaratnya, misalnya Abdul Jabbarnya ini dihilangkan. Misalnya Hajjaj ibnu Arto'ah dari Wa'il ibnu Hujr. Maka di sini 3 orang terputus. Tapi sekarang 2 orang terputus di sini jadi munqati boleh. Karena Hajjaj ibnu Arto'ah periwayatannya kepada Abdul Jabbar terputus 1. Abdul Jabbar dari bapaknya terputus karena dia dilahirkan bapaknya sudah meninggal. Bagaimana mau meriwayatkan dari bapaknya? Di sini dinamakan munqati yang 2 putusan. Syaratnya tadi ada mutawali, tidak langsung. Maknanya kalau Abdul Jabbar dipatahkan, maksudnya dihilangkan, barulah 3 rawi di sini bersusun tidak mendengar, maka ini tidak boleh munqati. Maka munqati tadi dari 2 yang jatuh, maka ini contoh yang kami sebutkan tadi di Ilal At-Tirmidzi. Faham? Nanti digambar. Dan contoh yang kedua agar difahami. Contoh yang kedua diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Sahibul Mustadrak An-Naisaburi, Abu Abdullah. Dia meriwayatkan hadis dari jalan Abdur Razzaq. Uktub Abdur Razzaq an Sufyan Ats-Tsauri an Abi Ishaq As-Sabi'i an Zaid ibn Yusayb an Hudzaifah anin Nabi. Yang yang hadisnya, in walaitumuha Abu Bakrin faqawiyun amin la ta'khuduhu fillah laumata laimin wa in walaitumuha aliyan fahadin mahdiyun yuqimukum ala tariqin mustaqim.
Yang maknanya jika kalian mengambil Abu Bakar sebagai amir setelah Nabi, maka dia qawiyun amin. Dan setelah itu jika kalian menjadikan Ali sebagai pemimpin dan itu di khalifah yang keempat, Ali radhiyallahu anhu, maka dia akan mengajak kepada kebenaran. Maka hadis ini di sanad ini dhaif, terputus, sama seperti contoh yang Hajjaj ibnu Arta'ah. Maka berkata Imam Al-Hakim setelah menjelaskan sanad tadi, dari lihat Abdul Razak ibnu Hammam As-San'ani meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, meriwayatkan dari Abi Ishaq As-Sabi'i, baru setelah itu dari Zaid ibnu Yutsay, dari Hudzaifah ibnu Yaman. Kata Imam Al-Hakim rahimahullah bahwa periwayatan dari Abdul Razak kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri tidak pernah mendengar. Periwayatan Abdul Razak kepada Sufyan Ats-Tsauri selalu mendengar, namun di hadis ini kebetulan dia tidak mendengar. Terputus satu. Tamam. Dan berkata Imam Al-Hakim, periwayatan Sufyan Ats-Tsauri dari Abi Ishaq asalnya mendengar, namun di hadis yang Abi Hurairah ini, hadis Hudzaifah ini tidak mendengar. Maka terputus dua. Abdul Razak dari Sufyan Ats-Tsauri tidak mendengar, satu putus. Dan Ats-Tsauri dari Abu Ishaq As-Sabi'i tidak mendengar. Adapun antara Abi Ishaq As-Sabi'i dengan Zaid ibnu Yutsay dan meriwayatkan dari Hudzaifah, maka ini tidak masalah. Maka di hadis ini sama, terputus dua rawi. Rawi yang pertama Abdul Razak tidak mendengar dari Sufyan Ats-Tsauri, ada seseorang di sini tidak diketahui, terputus, tidak mendengar. Dan dari Sufyan Ats-Tsauri kepada Abi Ishaq As-Sabi'i tidak mendengar. Maka ini dikatakan oleh Imam Al-Hakim, hadis ini terputus di dua tempat. Abdul Razak dari Sufyan Ats-Tsauri dari Abu Ishaq As-Sabi'i, terputus antara Abdul Razak kepada Sufyan Ats-Tsauri meskipun dia mendengar di berbagai hadis kecuali hadis Hudzaifah ini. Terputus. Dan Sufyan Ats-Tsauri dari Abi Ishaq As-Sabi'i mendengar, namun di sini khusus hadis ini terputus. Maka